Dahulu kala ada sebuah negeri yang bernama Negeri Bunga yang berada di Kecamatan Danau Kerinci, Kota Jambi. Di sana hiduplah seorang perempuan bernama Putri Tangguk. Dia tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya. Putri Tangguk dan suaminya sehari-hari bekerja sebagai petani. Setiap hari mereka bekerja sangat keras membajak sawah demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka bekerja sampai lupa untuk mengurus anak-anaknya dan juga bersosialisasi dengan tetangga mereka. Pada suatu malam, Putri Tangguk berkata kepada suaminya yang sedang berbaring, "Pak, rasanya aku sudah lelah setiap hari menuai padi. Aku kasihan dengan anak-anak sering sekali tak kuurus. Aku ingin mengurus mereka, Pak. Dan aku juga ingin bersilaturahmi ke tetangga, menyapa mereka. Rasanya aku seperti terasing kepada mereka," ungkap Putri Tangguk kepada suaminya. "Lalu apa rencanamu?" tanya suaminya dengan suara pelan. "Begini Pak, bagaimana kalau kita penuhi lumbung-lumbung padi yang ada di samping rumah kita itu? Anggap saja itu persediaan kebutuhan kita beberapa bulan ke depan," jawab Putri Tangguk. "Baiklah kalau begitu, besok anak-anak kita ajak ke sawah untuk membantu mengangkat padi pulang ke rumah," jawab sang suaminya. "Iya Pak," jawab Putri Tangguk. Kemudian mereka pun tertidur lelap. Malam makin larut, tiba-tiba hujan turun deras dan baru berhenti saat hari mulai pagi. Usai mereka sarapan, Putri Tangguk bersama suami dan ketujuh anaknya berangkat ke sawah untuk menuai padi dan mengangkutnya ke rumah. Dalam perjalanan menuju sawah, tiba-tiba Putri Tangguk terpeleset dan dia terjatuh. Jalanannya memang jadi sangat licin akibat hujan deras malaman. Suaminya yang berjalan di belakangnya segera menolongnya. Walau sudah ditolong, Putri Tangguk tetap marah-marah. "Jalanan kurang ajar," hardik Putri Tangguk. Dalam perjalanan pulang, Putri Tangguk menaburkan padi-padi yang mereka tuai itu ke jalan, agar jalan tak licin lagi. Melihat kelakuan Putri Tangguk, sang suami langsung menegurnya. "Kenapa padi-padi itu kamu buang? Katamu itu untuk persediaan kita. Lagi pula tak baik jika kita membuang-buang makanan seperti ini," tegur sang suami. "Tak apa Pak, persediaan kita banyak dan kita tidak akan kekurangan. Aku tidak mau terpeleset lagi karena jalanan licin ini," bantah Putri Tangguk. Putri Tangguk tak mendengarkan nasihat suaminya. Dia terus menabur padi sepanjang perjalanan pulang mereka. Sesuai dengan niatnya, Putri Tangguk tak pernah lagi menuai padi di sawahnya. Kini ia mengisi hari-harinya dengan menenun kain. Ia membuat baju untuk dirinya sendiri, membuat baju untuk suaminya, dan juga untuk anak-anaknya. Akan tetapi, kesibukannya menenun kain tersebut lagi-lagi membuatnya lupa bersilaturahmi ke rumah tetangga dan mengurus ketujuh anaknya. Pada suatu malam, anak-anak Putri Tangguk merengek kepada Putri Tangguk. Mereka lapar dan meminta makanan kepada Putri Tangguk. Putri Tangguk menuju dapurnya. Tiba-tiba dia tersentak. "Kemana berasku? Seingatku di kaleng ini masih bisa untuk ditanak 2 kali lagi," batinnya berkata. Karena rasa lelah yang teramat dan hari juga semakin malam, akhirnya dia membujuk anaknya untuk tidur kembali. "Tidurlah nak, hari sudah malam. Akan ibu buatkan makan untuk besok." Sambil menahan lapar, anak-anaknya kembali tertidur. Keesokan harinya, ketujuh anaknya bangun dengan dalam keadaan perut sangat keroncongan. Si bungsu menangis merengek-rengek karena sudah tak kuat menahan lapar. Demikian pula keenam anaknya yang lain, semua kelaparan dan minta makan. Putri Tangguk pun segera menyuruh suaminya mengambil padi di lumbung untuk ditumbuk. Sang suami segera menuju ke lumbung padi yang berada di samping rumah. Alangkah terkejutnya sang suami saat membuka salah satu lumbung padinya. Ia mendapati lumbungnya kosong. "Hei, kemana padi-padi itu?" gumam sang suami.
Dengan perasaan panik, ia pun memeriksa satu persatu lumbung padinya yang lain. Namun setelah ia buka semuanya tak ada seputir biji padi tersisa. Bu, cepat kemari, seru sang suami memanggil Putri Tangguk. Ada apa, Pak? Tanya Putri Tangguk dengan perasaan cemas. Lihatlah, semua lumbung padi kita kosong. Pasti ada pencuri yang mengambil padi kita, jawab sang suami. Putri Tangguk hanya ternganga penuh keheranan. Ia seakan-akan tak percaya pada apa yang baru disaksikannya. Benar, Pak, tadi malam pencuri juga mengambil beras yang ada di kaleng itu, tambah Putri Tangguk. Tapi tak apalah, Pak, kita masih mempunyai harapan. Bukankah sawah kita itu adalah gudang padi? Kata Putri Tangguk penuh semangat. Usai berkata begitu, Putri Tangguk langsung menarik tangan suaminya yang berlari menuju sawah. Sesampainya di sawah, alangkah kecewanya Putri Tangguk. Semua harapannya sirna. Padi yang sebelumnya menguning telah berganti menjadi rumput tebal yang tak berguna. Kini sawah itu tak menghasilkan apa-apa lagi. Putri Tangguk langsung menangis. Suaminya pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berjalan menuju rumah. Langkahnya terasa begitu berat. Sesampainya di rumah, tubuhnya sangat lemas. Dia memikirkan apa yang terjadi kepadanya. Tanpa sadar, ia pun langsung tertidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi. Ada seorang kakek tua menatapnya dengan mata yang berkilat-kilat marah. Ternyata kakek itu adalah jelmaan salah satu dari padi di sawahnya. Putri Tangguk melihat dirinya sendiri saat ia menyebarkan padi di jalan. Ada sebutir padi yang berwarna hitam yang ia campakkan begitu saja. Apa kau lihat butiran padi yang berwarna hitam itu? Kata kakek tua. Dengan takut-takut, Putri Tangguk mengangguk. Dialah raja kami yang memberkahimu dengan panen yang berlimpah. Saat kau membuangnya ke jalan, kau telah menyakiti hati para padi, sehingga mereka tak mau lagi menolongmu, lanjut kakek tua itu. Mendengar ucapan sang kakek, Putri Tangguk menangis memohon ampun dan meminta sang kakek menumbuhkan padi lagi di sawahnya. Tangisan memelas Putri Tangguk akhirnya menyurutkan hati sang kakek. Baiklah, kami akan tumbuh lagi di sawahmu. Tapi kini kau tak boleh lalai melawat keluargamu. Kini sawah Putri Tangguk sudah kembali dipenuhi oleh padi. Putri Tangguk pun berubah menjadi seorang ibu yang baik, rajin merawat diri dan anak-anaknya. Sikapnya juga berubah menjadi ramah. Ia pun semakin disukai oleh para tetangganya. Kini ia jauh lebih berbahagia dari sebelumnya.